Kita akan meneruskan pelajaran kita dalam Katekismus Heidelberg. Kita menyadari, saudara, bahwa karya Kristus di kayu salib itu sudah sempurna, tuntas dan sempurna. Dan Kristus sudah menyelesaikan semua tugasnya dan naik ke surga. Itu kita sudah bahas semuanya. Dan Kristus tidak meninggalkan kita sendirian di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya. Kita terus disertai dan kita terus dibimbing dan kita terus mendapat anugerahnya yang tak habis-habisnya. Ya, dan Kristus di surga dia tidak juga istirahat dan kemudian berhenti bekerja, tidak. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, Bapakku masih bekerja sampai hari ini, maka aku pun juga bekerja. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau Bapa di surga juga terus bekerja, Kristus di surga apa enggak bekerja? Ya bekerja pasti. Jadi tidak nganggur ya. Salah satu yang Tuhan Yesus pernah katakan adalah Tuhan Yesus menjadi, yang Alkitab saksikan ya, Tuhan Yesus menjadi juru syafaat kita. Juru syafaat berarti Kristus terus mendoakan kita. Ya mungkin pengertian ini juga antropomorfis ya, bagaimana Kristus itu berdoa. Tentunya maksudnya Tuhan Yesus selalu mengingat kita, Tuhan Yesus juga menyediakan yang terbaik bagi kita, Tuhan Yesus juga melindungi kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itu. Ya, jadi pengertian doa itu enggak seperti kalau kita berdoa mungkin ya. Kalau kita berdoa kan ya kita memohon, kita berharap gitu ya, dan belum tentu yang kita harapkan atau kita mohon itu adalah sejalan dengan kehendak Tuhan, kan itu doa kita ya. Tapi kalau doanya Tuhan Yesus tentunya bukan doa yang seperti itu, semoga atau berharap-harap, ya, tapi doa yang tentunya berkuasa ya, dan menetapkan semuanya itu dengan sempurna. Itu. Oke. Jadi ini sudah kita bahas semuanya. Dan kita sekarang sampai kepada pertanyaan ke 51 ya. Pertanyaan 51. Mungkin bisa dibacakan oleh Meta. Belum saya share ini. Baik. Pertanyaan nomor 51. Apa manfaat kemuliaan Kristus kepala kita itu bagi kita?
Jawabannya, pertama, Dia oleh Roh-Nya yang kudus mencurahkan karunia-karunia surgawi ke dalam diri kita, anggota-anggotanya. Kedua, dengan kuasanya Dia melindungi dan memelihara kita terhadap semua musuh. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33 dan Yohanes pasal 10 ayat 28. Ya, Apakah mungkin bisa dibacakan ya, ayatnya. saya bacakan, Pak. Kisah Para Rasul. Sebentar saya cari. Ya, Kisah Para Rasul pasal sorry Pak, saya miss. Ayatnya berapa, Pak? Pasal Kisah Rasul 2 ayat 33. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33. Bunyinya demikian. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, berikutnya Yohanes 10 ayat 28. Yohanes pasal 10 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, oke. Ini adalah jaminan daripada Kristus yang sudah naik ke surga dan terus menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ini sesuai dengan tadi kalimat, apa manfaat kemuliaan Kristus kepala kita itu bagi kita. Pertama, Dia oleh Roh-Nya yang kudus mencurahkan karunia-karunia surgawi ke dalam diri kita, anggota-anggotanya. Nah, mencurahkan karunia-karunia surgawi itu seperti yang tadi di Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, ini masa-masa Pentakosta, di mana para murid mendapatkan yang dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus. Nah, yang pertama saya mau membahas konteks tentang Roh Kudus yang dicurahkan ini. Jadi apa sih maksud Roh Kudus dicurahkan? Pertama, kita harus hati-hati bahwa kata-kata Roh Kudus yang dicurahkan ini, itu Roh Kudus itu bukan benda. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Roh Kudus itu bukan benda, bukan materi, bukan juga power, suatu kekuatan, bukan semacam obat kuat, ya, atau semacam juga jimat, bukan. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi.
Jadi kata dicurahkan itu memang bisa mempunyai kesan seolah-olah seperti cairan ya. Roh Kudus itu seperti cairan. Mungkin banyak orang juga dilambangkan seperti urapan begitu ya. Makanya ada diurapi dengan Roh Kudus begitu. Urapan seperti minyak yang dicurahkan begitu. Nah, ini yang seringkali menjadi salah kaprah akhirnya. Bahwa menerima Roh Kudus itu seperti menerima pencurahan minyak di mana kita kemudian menjadi tanda petik menjadi sakti karena sudah dicurahkan Roh Kudus. Di Roh Kudus seperti obat mujarab atau semacam jimat begitu yang diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita sehingga kita menjadi orang sakti karena dapat Roh Kudus. Nah, ini semua pandangan yang sangat keliru dan menyesatkan. Ya, kenapa demikian? Karena ya justru banyak orang yang mempraktekkan seperti ini bahwa kita harus mendapat pencurahan Roh Kudus supaya kita menerima kuasa dari Allah dan kita menjadi orang yang penuh dengan karunia karena mujizat ya, dan bisa mendapat bahasa roh dan dapat penglihatan dan bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Nah, saya dulu juga punya pandangan seperti ini bahwa memang Roh Kudus itu harus kita dapatkan supaya kita menjadi orang Kristen yang dapat karunia-karunia yang hebat itu, ya, alias dapat mujizat, dapat kemampuan untuk bisa bukan hanya mengalami, tapi kemampuan bisa menyembuhkan orang sampai seperti itu. Tapi itu salah 100%. Ya, salah 100%. Setelah saya belajar, saya baru paham bahwa itu ajaran yang sangat menyesatkan. Nah, lalu yang benar yang bagaimana? Nah, kita perhatikan, saudara, bahwa Roh Kudus yang dijanjikan dan dicurahkan itu konteksnya apa? Nah, ini kita harus perhatikan konteksnya apa. Kalau kita tidak mengerti konteksnya, ya kita selalu minta-minta Roh Kudus terus untuk bisa jadi orang sakti itu. Ya kan? Nah, saya nggak berpanjang-panjang dalam hal ini, saya akan fokus saja bahwa yang kita harus perhatikan adalah Roh Kudus itu sudah bekerja sebelum momentum ini. Jadi ini kan momentum Pentakosta. Tapi apakah sebelum Pentakosta Roh Kudus nggak ada? Ya ada dong. Apakah Roh Kudus sudah bekerja? Sudah dong. Ya, beberapa peristiwa yang terjadi sebelum hari Pentakosta, yaitu misalnya sebelum Tuhan Yesus lahir bahkan, ya, seperti Sakharia, itu juga ditulis di Alkitab, Sakharia itu penuh dengan roh. Berarti ada peristiwa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus sebelum hari Pentakosta. Nah, ini yang seringkali orang itu nggak ngeh di sini, dipikir sebelum Pentakosta itu Sakharia itu sebelum Pentakosta itu tidak pernah ada kepenuhan Roh Kudus, berarti Sakharia yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak diperhatikan. Padahal itu terjadi sebelum Pentakosta, sebelum Tuhan Yesus lahir bahkan. Ya, coba kita lihat itu. Lukas 1
ayat 67. Lukas pasal 1 ayat 67 saya bacakan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Nah, ini kan terjadinya sebelum Pentakosta. Sudah ada peristiwa ini penuh dengan Roh Kudus. Ya. Sorry. Ini penuh dengan Roh Kudus. Jadi siapa bilang sebelum Pentakosta nggak ada peristiwa-peristiwa penuh dengan Roh Kudus? Ada, sudah ada. Ini terbukti Zakaria. Apakah ini satu-satunya? Tidak. Ya, ada yang lain yang juga penuh Roh Kudus, yaitu Elisabet. Elisabet itu juga penuh dengan Roh Kudus. Ya, saudara cari sendiri ayatnya. Yang pasti Roh Kudus itu sudah hadir sebelum hari Pentakosta. Nah, kalau begitu, apa arti Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Ya, kembali ke Kisah 2 ayat 33 itu. Nih, ya maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar saat ini. Ini kan saat ini kan hari Pentakosta di mana para rasul itu bisa bahasa roh dan apa ini ada tanda-tanda lidah api di kepala dan suara angin yang keras ya. Nah, itu apa maksud daripada peristiwa-peristiwa ini? Nah, kembali lagi ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau nggak ngerti konteksnya, kesimpulannya ngawur. Jadi memang kita perlu Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, tidak ada kuasa Allah. Ya, nah itu amat sangat salah. Roh Kudus itu kapan sih kita mendapatkan Roh Kudusnya itu? Kapan? Sejak kapan kita mendapat Roh Kudus? Bukan pada saat Pentakosta ini dan bukan pada saat peristiwa seperti Pentakosta dan pencurahan-pencurahan yang seringkali dipraktekkan dalam gereja-gereja tertentu. Ya, kapan kita dapat Roh Kudus? Coba kita lihat lagi ayatnya. Ya, dengan memahami ini kita akan lebih mengerti bahwa Roh Kudus itu sudah kita miliki itu sejak kapan, ya? Nah, Roma 5 ayat 5. Coba tolong dibacakan. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, berarti kan ini. Ini karena kasih karunia Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini perhatikan, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini kita ini siapa? Kita ini maksudnya adalah semua orang percaya. Semua orang percaya. Jadi dengan kata lain, semua orang yang percaya itu sudah dicurahkan ya kasih Allah oleh Roh Kudus, dan Roh Kudusnya itu juga sudah dikaruniakan kepada setiap orang percaya. Setiap loh ya. Kita ini setiap loh, bukan orang-orang khusus, bukan orang-orang yang dapat bahasa roh, bukan orang-orang yang dapat karunia mujizat dan tidak, kita ini adalah orang percaya. Maka dengan demikian
kita perlu merenungkan kembali sebetulnya arti pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu apa artinya. Sekali lagi, Roh Kudus itu bukan benda, bukan cairan, bukan minyak urapan, bukan benda sakti, bukan jimat, bukan vitamin, ya toh. Sekarang lagi musimnya orang harus minum vitamin. Bukan, Roh Kudus adalah pribadi. Ya, pribadi. Nah, jadi kembali ke Kisah Rasul tadi. Ya. Nah, jadi Kisah Rasul 2 ayat 33 ini menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, ini perhatikan, yang dijanjikan. Kapan sih Tuhan Yesus menjanjikan itu? Ya, Tuhan Yesus menjanjikan itu pada saat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu harus tinggal di Yerusalem dan kamu akan nanti menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, perhatikan. Ya, itu bisa dibaca di Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Coba tolong dibacakan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, ya, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nih, ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan itu bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan untuk mereka punya kuasa. Dan kuasanya itu apa? Kuasanya itu dalam rangka untuk menjadi saksi. Menerima menurut kuasa. Tapi kamu akan menerima kuasa, ya, akan menerima kuasa. Nih, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini apa ini? Kapan ini terjadinya? Ya Pentakosta. Ini hari Pentakosta. Dan ini untuk apa? Untuk dalam rangka murid-murid diutus sebagai saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ini apa ini? Dalam rangka misi pekabaran Injil. Jadi jangan cari yang aneh-aneh. Wah, aku kepengen bisa nyembuhkan orang. Aku kepengen dapat penglihatan. Aku kepengen bisa meramal. Nubuat-nubuat yang seringkali diterjemahkan dengan ramalan. Ya, aku kepengen bisa bahasa roh. Itu enggak benar semua. Kamu kepengen itu buat apa? Ini di sini dikatakan kamu menerima kuasa dalam rangka apa? Dalam rangka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Berarti dengan kata lain dalam rangka pelebaran misi kerajaan Allah. Sudah, itu poinnya Roh Kudus itu. Jangan aneh-aneh, jangan minta yang aneh-aneh, jangan minta apa itu tadi seperti bisa mujizat, bisa menyembuhkan, bisa bahasa roh, bisa penglihatan, nubuat dan sebagainya. Apa maksudnya, apa itu? Ini maksudnya dalam rangka para murid itu diutus sebagai saksi Kristus, dan itu saksi
mata, eyewitness, saksi mata, dan itu memang Tuhan mau mereka disertai kuasa yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka tentunya bukan orang-orang yang penting ya di masyarakat, mereka bukan orang-orang terpandang, mereka juga bukan tokoh agama sama sekali tidak, mereka adalah nelayan-nelayan, kebanyakan nelayan, dan mereka tidak punya kedudukan apa-apa dalam masyarakat, mereka bukan orang penting, mereka bukan pemimpin, mereka itu nelayan-nelayan. Bayangkan kalau tidak ada tanda-tanda yang menyertai mereka, bagaimana orang-orang itu bisa mau mendengarkan apa yang mereka katakan? Tentunya Tuhan sudah tahu semuanya. Makanya Tuhan memberikan tanda-tanda. Dan itulah, jadi sebetulnya Roh Kudus yang di sini ini itu dalam rangka tanda-tanda. Bukan mereka sebelumnya tidak punya Roh Kudus. Sudah, mereka sudah percaya dan Roh Kudus sudah di dalam hidup mereka. Tapi untuk diberikan tanda-tanda khusus ini, dalam rangka mereka akan menjadi saksi mata, ya, untuk Kristus, kemuliaan Kristus, maka ada momentum khusus. Nah, inilah dia. Oke? Jadi ini momentum yang tidak bisa diulang lagi, karena ini momentum hanya untuk para murid-murid yang menjadi saksi pertama, eyewitness, ya, saksi hidup, dan saksi pertama kali, perdana, di dalam rangkaian pekabaran Injil mula-mula. Nah, inilah yang diperlukan. Oke, saya berhenti sampai di sini tentang pencurahan Roh Kudus ini. Jadi sekarang ini saya melihat banyak gereja maupun orang-orang Kristen yang minta Roh Kudus, tapi tujuannya hanya untuk pinter bahasa roh, bisa dapat penglihatan, nubuatan, meramal, jadi orang sakti. Tapi tidak ngerti tujuannya apa. Ya, nah, saya harap ini menjadi jelas. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Meta. Ya, terima kasih Pak Andi, dan bersyukur kalau kita kembali diteguhkan pengertian kita bahwa Roh Kudus adalah pribadi Yesus itu sendiri, di mana kita yang sudah ada di dalam Kristus, maka kita pasti ada kuasa Roh Kudus di dalam hati kita, dan kemudian kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan, terutama untuk memberitakan Injilnya, sehingga banyak orang boleh melihat Dia dan percaya kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, jika yang ada di Zoom ini ingin langsung memberikan pertanyaan tanpa menunggu terkait dengan topik yang ada, silakan. Apakah ada? Ya, boleh disapa dulu teman-teman. Ya, tadi Pak. Ya, silakan. Pak Andi, silakan. Biasa ya. Saya pernah dengar dari penjelasan Pendeta Tong yang mungkin bahasanya saya kurang mengerti. Dia bilang pada mulanya bahwa Allah Bapa dengan Allah Anak itu bersama-sama melahirkan Roh Kudus gitu. Artinya apa Pak di sini gitu? Oke. Saya langsung aja to the point, saya bukan mau menjelaskan pada Pak Tong, karena saya nggak dengar Pak Tong pada waktu mengatakan itu konteksnya bagaimana. Tapi yang jelas Allah Bapa dan Tuhan Yesus bersama-sama mengutus Roh Kudus. Ya, jadi sebetulnya ordonya itu Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus, dan Allah Bapa dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, seperti itu aja maksudnya. Dan melahirkan. Ya, makanya saya agak bingung waktu dia bilang melahirkan, karena kan kalau kan dalam rangka waktu itu dia menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Jadi maksud saya kan
Allah Tritunggal kan sudah ada dari pertama bertiga itu kan gitu. Iya. Jadi kalau dia memakai kata melahirkan mungkin bisa membingungkan orang Pak gitu. Berarti nanti setelah ini baru Roh Kudus dilahirkan gitu. Oh Jadi iya, itu ini mungkin yang menjadi saya punya tanda tanya gitu. Makanya saya mungkin kata melahirkan di sini adalah mengutus lebih ya. lebih cocok Pak gitu. Jadi mungkin Pak Tong punya maksud juga begitu, tetapi kita kan bisa sebagai kaum awam salah mengerti Ya, gitu. ya, oke. Oke, Baik. saya ngerti sudah sekarang. Aku sih. Bulani, Halo Pak Andi. Kemarin ya Pak, itu kan terus terang ini saya ngomong nggak ya, pendeta reform yang dulu PI juga, ya saya lihat juga yang dulu kan bagus Pak itunya, teologinya gitu ya. Nah pada suatu saat sekarang ini Suaranya Bulani saya putus. dikirimin, loh kaget, ini mau bicara apa enggak ya saya nggak tahu. Jadi teman saya nanya, tuh saya juga bingung. Bu, putus-putus Bulani. Ya, suaranya Begini, putus-putus. Kalau putus bilang lagi, gue bingung katanya ya. Bukan, oh ya internetnya berarti ya. Ya internetnya kali ya. Ya maksudnya begini Pak, itu jadi pendeta reform karismatik. Saya jawab, saya nggak tahu ya nanti mungkin kedengeran. Saya jawab reform karismatik. Kok bisa begitu? Terus saya jawab begini, itu kan orang pilihan sampai kita mati. Ya mungkin aja umpamanya saya pendeta, akhirnya yang bukannya dipilih. Jadi sebelum Ya, suaranya masih putus-putus ya, belum bisa kedengaran baik ya. Yang dipilih siapa, mau jadi pendeta. Wah, nggak paham sama sekali ini, Bulani. Ya, Bulani, mohon maaf, Bulani. Oke, mau jadi siapa kek? Ya, sampai akhiran yang pribadinya. Saya bingung mau jawab apa deh. Susah kali ya internet. Oh, ya oke. Ya, oke. Ya, Bulani, putus-putus. Ya. Cari ini, Bu, sinyal yang bagus, Bu. Ya, mungkin sambil Mungkin menunggu sinyalnya ada teman kurang lain bagus. yang akan bertanya dulu, silakan. Di sini. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan. Ya, Pak Elia, silakan. Selamat pagi, Pak Andi Halim. Selamat pagi. Wah, ini suaranya bagus ini, Pak Elia ini. Oh, sebagus orangnya, Pak. Saya menunggu momentum ini, Pak. Dari kapan tuh saya ngeh dengan teguran Bu Meta. Hari ini saya mau menyampaikan teguran itu bagi kita bersama. Ternyata baru hari ini beliau menjadi moderator. Jadi saya permisi kalau mau masuk, permisi dulu sama pintunya kepada moderator, baru ngomong kepada ini teladan yang bagus ini. Enggak Pak, saya itu ngeh aja. Karena dulu waktu kapan itu ya, di zamannya siapa tuh namanya yang kerja di percetakan, Pak Yusak. Aduh, itu pada nyelonong boy, termasuk saya Pak. Waduh, Andi permisi, wah rebutan ngomong. Waduh, saya pikir waktu itu kasihan juga nih moderator tak berfungsi tanda kutip. Nah setelah Bu Meta menyampaikan di Zoom kapan tuh, oh ya masih ada Pak Elia waktu, oh saya nggak Pak, aduh. Nah ini namanya bertumbuh di dalam kebenaran, walaupun hal kecil gitu ya. Kembali ke laptop Pak, saya berpikir kenapa ya orang-orang yang minta Roh Kudus itu untuk dirinya Pak, bukan untuk PI. Nah kalau kita bisa dengan tujuan untuk menyampaikan firman dengan pikiran kita, saya pikir itu adalah
karunia Roh Kudus juga. Apakah salah atau kita terlalu GR? Aku dikasih Roh Kudus, padahal itu hanya membagi link misalnya, membagi cuplikan kayak yang saya lakukan. Apakah itu bukan pekerjaan Roh Kudus? Begitu dulu. Tante Lani mundur dikit ya, saya maju sekarang. Suaranya Tante Lani soalnya ngerbet-ngerbet. Thank you, Pak. Thank you, Ya, Bu. silakan. Meta. Ya, terima kasih. Silakan Pak Andi, tinggal 7 menit ke depan. Ya, singkat aja. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu 1001 macam. Artinya kita tidak bisa menentukan yang ini Roh Kudus, yang itu bukan Roh Kudus. Jadi itu Roh Kudus itu bisa pakai segala cara untuk pekabaran Injil itu bisa berlangsung. Dan tidak harus satu cara, tapi 1001 macam cara yang Roh Kudus bisa pakai. Dan tidak harus juga yang spektakuler, tapi bisa yang biasa-biasa saja. Ya, kita kadang-kadang kan mintanya yang spektakuler, yang hebat-hebat, wah yang bisa meledak-ledak, yang bisa membuat orang geblak atau membuat orang pingsan dan sebagainya. Tapi bisa yang wajar melalui percakapan seperti yang sekarang ini kita lakukan. Apakah yang sekarang ini kita lakukan tidak ada Roh Kudus? Saya yakin juga Roh Kudus menyertai kita. Ya, karena salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah merubah pola berpikir. Dari pola berpikir yang antroposentris menjadi teosentris. Itu pekerjaan Roh Kudus, itu nggak mungkin pekerjaan manusia. Itu bukan pekerjaan saya juga. Saya tidak bisa merubah pola berpikir Anda. Yang bisa merubah adalah Roh Kudus. Saya hanya sarana yang dipakai. Salah satu sarana yang dipakai. Alat yang dipakai. Ya, selebihnya itu anugerah Tuhan. Dan saya pun bisa berbicara itu juga anugerah Tuhan. Saya bisa mempunyai konsep-konsep yang kembali kepada Alkitab juga anugerah Tuhan. Saudara bisa menerimanya juga anugerah Tuhan. Nah, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan yang geblak-geblak itu aja. Nah, saya sedikit kasih ilustrasi ya. Ini benar-benar terjadi. Ini ada seorang teman yang datang ke saya. Wah, Pak, gereja yang itu, ya pokoknya gereja itulah, itu hebat sekali, Pak. Saya tanya, hebatnya apa? Hamba Tuhannya itu sekali angkat tangan, jemaatnya rebah semua. Luar biasa, Pak. Roh Kudus sangat nyata, luar biasa. Terus saya jawab dengan ringan saja. Saya bilang, oh, jadi kalau ngeblak itu baru Roh Kudus ya. Saya mau tanya, bisa nggak Roh Kudus bekerja tanpa membuat orang geblak? Terus dia bilang, ya bisa Pak, ya sudah. Ya kalau sudah itu ya berarti kan jangan Anda merasa kalau ada yang geblak baru itu Roh Kudus. Kalau tidak ada yang geblak, bukan Roh Kudus. Lalu yang kedua, belum tentu yang geblak itu benar-benar Roh Kudus. Ya, mungkin Roh Kudus atau roh apa saya nggak tahu. Ya, jadi jangan kita terjebak pada fenomena. Memang Roh Kudus bisa membuat satu fenomena. Tapi tidak selalu fenomena itu pasti Roh Kudus. Bisa setan juga bisa. Oke, itu aja dari saya. Ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab singkat dengan 3 menit terakhir, Pak Andi. Pagi dari seseorang ini ya. Apakah Roh Kudus itu harus diminta-minta atau Tuhan memang sudah mengaruniakan kepada kita anak-anaknya? Kalau memang harus diminta baru dikasih, saya belum jelas nih Pak. Terima kasih Pak Andi. Dari Ibu Jeti. Baik. Roh Kudus itu
sudah dicurahkan kepada tiap orang percaya. Tapi apakah kita boleh minta Roh Kudus? Perhatikan, kita minta Roh Kudus itu tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya untuk buat diri kita sakti, lalu untuk bangga-banggaan, untuk bisa dapat mujizat-mujizat dan sebagainya, itu jelas tidak benar. Tapi kalau minta Roh Kudus itu artinya begini, Tuhan berikan aku anugerah-Mu untuk pikiranku dan hatiku bisa terbuka oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja dalam hidupku. Nah itu it's okay. Ya, dalam arti kita siap dengan hati terbuka untuk memohon Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita untuk bisa mengerti firman Tuhan. Ya itu boleh aja. Ya. Tapi bukan untuk menjadi orang sakti itu. Itu jelas-jelas tidak sesuai dengan Alkitab. Baik. Ya, terima kasih Pak Andi dan terima kasih untuk kerjasama dari Bapak Ibu yang ada di Zoom ini maupun di YouTube, dan bersyukur untuk seluruh daripada anugerah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita anak-anaknya telah mendapatkan Roh Kudus itu di dalam hati, sehingga kita boleh melakukan misinya yang terbesar, yaitu membawa orang untuk menjadi anak-anak Allah. Silakan Pak Andi boleh menutup kita di dalam doa. Terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, di YouTube, dan juga di aplikasi Radio RMC. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah dijanjikan Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing sebagai orang percaya. Dan Roh Kudus itu sudah tinggal bersama-sama dengan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa kami selalu disertai dan tidak pernah ditinggalkan sedetik pun. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus terus menuntun dan membimbing kami untuk lebih mengerti firman Tuhan dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan saja. Karena dalam hidup yang sementara ini, biarlah kami juga mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing, untuk hidup kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Meta. teman-teman. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Sama rekan-rekan.